Halo selamat malam saudara, kembali lagi bertemu dengan saya Masih serta Rigan di Business Talk. Sikap kelompok buruh dengan pengusaha sering kontra menanggapi besaran kenaikan upah. Seperti kenaikan UMP yang terjadi tahun ini, banyak penolakan di mana-mana. Lalu apakah capres-cawapres berikutnya mampu memberikan keputusan yang imbang antara kebutuhan buruh dan pengusaha? Mengingat visi misi mereka juga menyinggung kesejahteraan pekerja. Untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami di studio. Saya akan menyapa Pak Darwoto, Wakil Ketua DPN Apindo. Selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Dan di sebelah saya telah bergabung juga ada Ibu Mira Sumirat, Presiden Aspek. Selamat malam. Selamat malam Mbak, my sister. Semangat ya. Semangat dong. Semangat. Dan tentu saja saya akan menyapa narasumber yang bergabung dari Zoom. Ada Mas Bima Yudhistira Adinegara, Direktur Selio. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam. Oke, kita yang lagi ramai soal kenaikan upah kemarin memang sudah diputuskan, tetapi masih ada penolakan di mana-mana. Tapi begini, kalau kita lihat dari visi capres-cawapres, memang menaruh adalah tulisan upah, tetapi tidak begitu detail begitu. Bagaimana Bu Sumirah menanggapi ini, Bu Mira? Apakah Anda melihat bahwa capres-cawapres tidak memberikan concern yang besar terhadap kenaikan upah? Ya, dari 3 paslon yang saya lihat visi misinya terkait dengan kesejahteraan dalam upah pekerja buruh, saya lihat belum diturunkan secara ke program. Saya belum lihat. Jadi belum ada langsung membahas atau juga memiliki program yang jelas untuk upah atau kesejahteraan buruh ya. Baru menyatakan, saya ingat tuh salah satu capres itu, paslon itu menyatakan bahwa dia akan menghilangkan PP 78, ada salah satu tuh. Nah persoalannya PP 78 2015 itu sudah hilang dari kemarin-kemarin dengan adanya PP 36 atau Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Seharusnya ngasih input yang bagus tuh tenaga-tenaga ahli atau tim kampanye kepada paslon tersebut. Itu menjadi catatan. Yang kedua, persoalan kesejahteraan itu kan ada 2, satu penciptaan lapangan pekerjaan dan juga kesejahteraan. Nah persoalannya lagi penciptaan lapangan pekerjaan kalau saya lihat dari visi dan misi para paslon nih ya, itu juga nggak jelas. Persoalannya ada peraturan ya, peraturan di negeri ini bahwa ketika ada tenaga kerja asing yang tidak lagi diwajibkan berbahasa Indonesia, itu harus dirubah dulu tuh. Baru kita bicara tentang penciptaan lapangan pekerjaan. Masalahnya kenyataannya hari ini banyak sekali tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia gitu. Dan dipermudah lagi peraturannya. Apakah nanti paslon seharusnya paslon itu akan merubah regulasi-regulasi putusan-putusan yang mempermudah tenaga kerja asing mencari pekerjaan. Ya. Artinya menganggap bahwa apa yang dituliskan tidak begitu lengkap, bahkan mungkin agak salah juga. Tadi salah satu disebutkan dari capres dan cawapres, saya rasa mereka menonton timnya begitu. Saya ke Pak Darwoto, apakah menanggapi visi dan misi yang sudah beredar luas begitu ya, menjadi jawaban terhadap pelaku usaha? Karena selama ini yang kita lihat setiap tahun pengusaha dan kelompok buruh selalu ribut soal nominal kenaikan upah. Jadi apakah Anda melihat sudah ada gambaran bahwa capres dan cawapres ini memberikan solusi terkait dengan besaran upah yang membuat nanti pengusaha dan juga kelompok buruh tidak akan ribut? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat visi dan misi para paslon capres ini, memang masih secara detail ya, masih secara umum, kayak menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau dari kacamata pengusaha, kita melihat bahwa satu siklus kepemimpinan setiap 5 tahun itu adalah satu opportunity. Jadi satu harapan, sehingga saatnya bagaimana kita di dalam melakukan bisnis ini, supaya bisnis itu betul-betul sustain. Karena bisnis dan politik ini harusnya bisa berjalan masing-masing ya. Bisnis sustain, siklus kepemimpinan Pastian juga berusaha ya. Karena kalau kita bicara mengenai upah tadi ya, Mira juga udah menyampaikan bahwa upah ini ya, bagaimana upah yang dijanjikan lah. Kalau kita bicara mengenai upah itu ada 2. Satu upah pada umumnya dan satu upah minimum. Yang sekarang diributkan itu upah minimum yang notabene hanya untuk karyawan masa kerja kurang dari 1 tahun. Nah di atas 1 tahun itu ada di masing-masing perusahaan mempunyai kebijakan, kemudian juga dari pemerintah juga sudah menetapkan adanya satu struktur skala upah. Jadi ini yang harus betul-betul disosialisasikan dengan baik. Nah sehingga kalau tadi dibilang setiap tahun
ribut ya pasti kalau dari kalangan buruh minta naiknya tinggi, upah minimum. Nah, kalau dari pengusaha bukan minta itu, dari pengusaha pokoknya sesuai dengan regulasi yang ada itu sudah cukup. Untuk diikutin, nggak berubah-ubah, nggak berbeda-beda. Mas Bima, saya tanggapi dulu. boleh. Jadi gini, saya menanggapi Pak Darwoto dulu. Yang pertama, bahwa kami dari pekerja buruh tuh bukan meminta kenaikan upah yang tinggi. Ini kan disesuaikan memang karena kebutuhan hidupnya memang luar biasa tinggi. Dari sisi harga pangan aja tinggi dan cenderung tidak terkendali nih. Yang kedua, dalam hal penetapan PP 51 tahun 2023 di situ juga ada yang nggak fair. Inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, ada koefisien tertentu. Tadi dilihat datanya, inflasi aja udah 2, sekian %, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 ya, udah sampai 4 sekian %. Itu aja udah kalau bicara tentang matematika itu udah 7% tuh. Kalau misalnya, nah tapi kan kenyataannya ada provinsi yang memiliki kenaikan UMP-nya 1,0 sekian %. Nah persoalannya Pak Darwoto, ini ada teman-teman Pak Darwoto yang curang. Betul, filosofi UMP itu untuk pekerja di bawah 0 tahun, di bawah 1 tahun, 0 sampai 1 tahun dan lajang. Harusnya itu tuh filosofinya. Tapi kenyataannya ada kawan-kawan kami yang 1 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun masih UMP aja tuh. Nah sekarang dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja disiasati lagi oleh teman-temannya Pak Darwoto itu. Kalau Pak Darwoto sih enggak ya, tapi teman-temannya. Siapa sih yang curang, siapa yang curang? Oknum-oknum pengusaha nih. Sektor mana kira-kira paling? Ya itu semua pengusaha sektor hampir. Jadi disiasati enggak. Pembelaannya gimana setiap ada permintaan dari kelompok buruh? Disiasatinya gini. Dikontraklah itu karyawan 6 bulan, nggak sampai 1 tahun diputus. Jadi menghindari pekerja tetap sehingga pengusaha memberikan UMP gitu loh. Begitu nggak yang dilakukan? Sebenarnya yang dibicarakan ini adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang statusnya PKWT. Tapi kalau kita melihat perusahaan secara utuh, itu kan ada yang karyawan tetapnya, ada yang karyawan tidak tetapnya. Di PHK semua. Nah, sekarang ini kalau kita bicara mengenai apa namanya tadi, kita lupa bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2015 itu ada politisasi upah minimum yang luar biasa oleh kepala daerah yang kala itu mau maju sebagai mencuri pejabat hati daerah para gitu pemilih, loh. Sehingga kenaikan. Bayangin kenaikan dalam kurun waktu ya, saya kasih contoh aja di Bekasi. Tahun 2012 ke 13 naik sekitar 34% upah minimum loh. Padahal sebelumnya menggunakan aturan yang lama itu 3 pihak datang ke pasar, survei dan lain sebagainya. Di dalam kurun waktu 3 tahun setiap tahun di jumlah prosentasenya 70 sekian %. Begitu dihitung secara value nilainya 96% selama 3 tahun. Waktu itu makanya muncullah PP 78. Gitu. Baik, ini soal regulasi yang dinilai oleh pelaku usaha juga suka enggak konsisten begitu ya. Saya ke Mas Bima. Gini, kita tadi sudah mendengarkan langsung pendapat dari kelompok buruh dan juga pengusaha masalahnya. Lalu kemudian kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana dengan visi yang sudah tersebar luas begitu Capres dan Cawapres. Apakah Mas Bima juga setuju bahwa Capres dan Cawapres ini tidak memberikan ulasan yang komplit atau tidak memberikan perhatian yang cukup untuk membuat penentuan upah tidak menimbulkan keributan dan bisa mengimbangi kebutuhan pelaku usaha dan juga buruh? Sekarang yang bikin kebijakan paling tidak konsisten terkait dengan pengupahan kan zamannya Pak Jokowi kan. Beberapa kali dirubah gitu kan. 2015 kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dianulir MK, bikin Perpu, ada Formula Alpha dan lain-lain. Itu kan yang jadi asal ketidakpastian kan justru di era Pak Jokowi itu. Yang kalau bicara soal visi misi dari Capres, itu kata kuncinya yang paling banyak memang Anies bicara soal upah. Tapi problemnya misalnya Anies saja yang bawa narasi perubahan itu tidak clear. Jadi 6 kata kunci di visi misi terkait dengan upah, tapi upah yang layak itu seperti apa? Kembali lagi ke PP 78, menggunakan KHL. Nah ini saya tadi setuju dengan Bu Mira bahwa timnya belum mampu untuk mendefinisikan secara detail formulasi upah yang bagus itu seperti apa.
Kemungkinan besar karena takut juga nggak dapat dukungan dari pengusaha kan gitu. Apalagi kita lihat pengusaha di Indonesia ini masih ada yang percaya mitos. Kalau upahnya tinggi nanti inflasi misalnya. Hari ini yang namanya inflasi itu sisi pasokan. Jadi beras naik itu bukan salahnya buruh. Adanya harga BBM naik bulan September itu juga bukan karena buruh. Nah, sehingga kalau upah naik ini justru tujuannya adalah melindungi buruh dari inflasi. Nah, kedua itu soal masalahnya Pak Prabowo. Pak Prabowo juga di visi misinya menyinggung upah. Tapi begitu menyinggung upah, upahnya nggak nyambung. Yang mau dikoreksi adalah PP 78 2015. Itu tadi satu yang saya kira yang bikin dokumen ini nggak paham pengupahan nih bahaya gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya lagi adalah soal upah. Tapi upahnya di situ disebutkan adalah upah ASN yang ingin kemudian dijadikan gaji yang lebih tinggi misalnya gitu, TNI Polri. Tapi kan itu tidak kena kepada masalah pengupahan yang dialami oleh teman-teman dari pekerja begitu kan. Terutama yang ada di sektor formal dan informal. Jadi belum menyentuh ke sana. Nah, untuk Pak Ganjar ada 2 kata kunci terkait dengan upah, tetapi di situ pun juga nggak clear sebenarnya perlindungan upah seperti apa yang akan didorong. Nah, jadi ini masih ngawang-ngawang ya, kemungkinan besar takut memang ketiga capres-cawapres ini untuk membahas detail soal pengupahan. Jadi ada ketakutan, di satu sisi butuh suara dari buruh, butuh suara dari teman-temannya Bu Mirah ini, tapi di sisi yang lain khawatir pengusaha takut melakukan pendanaan terhadap 3 pasangan, ya masing-masing pasangan. Nah, ini dilematis nih. Akhirnya apa? Kita nggak akan melihat tuh yang namanya perubahan signifikan pengupahan siapapun yang akan jadi presiden ke depannya. Saya melihatnya gitu ya. Karena masih banyak juga yang percaya terhadap mitos-mitos tadi. Inflasi disebabkan oleh upah, kemudian ada lagi kalau upahnya naik nanti akan terjadi PHK massal misalnya. Itu mitos itu. Ya, dalam berbagai studi itu sudah dibantah. Ya, justru kalau upahnya naik lebih tinggi akan menciptakan lapangan kerja. Uangnya masuk lagi dari omset, masuk lagi ke pengusaha kan, karena permintaannya meningkat. Nah, jadi logik itu yang ketiga capres ini entah tidak berani atau nggak paham. Gitu Mbak Ilona. Dan takut kehilangan suara, dilema antara suara buruh dan juga pengusaha dari simpulan Mas Bima gitu ya? Iya, nggak dapat uang dari pengusaha. Nanti kita lanjutkan diskusi kita Mas Bima, ditahan dulu, jangan kemana-mana saudara. Bisnis Talk masih akan segera kembali.